PC tidak termasuk, not included. Tapi servicesnya lebih banyak dibanding yang bisnis. Jadi ada Exchange, OneDrive, SharePoint Team, ada Yammer, dan juga Stream. Kemudian E3, dia selain servicesnya sama, namun kita mendapatkan Word, Excel, PowerPoint, Outlook yang diinstal di PC atau notebook. Untuk yang E5, bedanya dengan E3 adalah kita juga mendapatkan Power BI, services Power BI. Ini ada titipan dari tim marketing. Jadi Microsoft pada saat ini, karena ini yang COVID-19, jadi Microsoft memprovide trial untuk Microsoft Teams. Karena kan banyak kantor yang butuh work from home, kerja dari rumah, sehingga membutuhkan Microsoft Teams untuk meeting. Jadi Microsoft menyediakan trial untuk Microsoft Teams. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa kontak ke sales atau account manager dari solusi yang sudah Bapak Ibu kenal. Kemudian selama periode work from home ini, dari solusi juga menyediakan support 24/7. Jadi ada 3. Yang pertama itu yang tentang produk, kemudian yang kedua tentang technical, dan yang ketiga tentang training. Untuk jelasnya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke website www.solusi.com. Nanti di situ ada keterangannya. Nah, ini juga update yang terbaru. Jadi baru beberapa 2 minggu yang lalu ya, itu Microsoft announce akan ada perubahan nama yang nanti akan berlaku di 21 April 2020. Tapi jadi hanya berubah nama, tapi fitur dan harga masih tetap sama. Mungkin saya buka. Jadi untuk jelasnya, kita bisa masuk ke microsoft.com. Kemudian di sini ada nih, New Microsoft 365 available 21 April. Kita klik di sini. Nah ini Pak, Bapak Ibu, nanti perubahan namanya. Jadi Office 365 Personal nanti akan berganti nama menjadi Microsoft 365 Personal. Kemudian Office 365 Home akan berubah nama menjadi Microsoft 365 Family. Kemudian yang Business Essential menjadi Business Basic, Business Premium berubah nama menjadi Business Standard, dan bedanya bila tadinya Office 365 berubah namanya menjadi Microsoft 365. Namun untuk yang Enterprise masih tetap sama. Jadi masih ada Office 365 E1, E3, dan E5. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah nanti harganya jadi naik? Oh enggak, harga tetap, fitur juga tetap. Dan customer yang saya sekarang udah pakai Office 365 Business Premium misalnya. Kemudian nanti di tanggal 21 April, apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu nggak perlu melakukan apa-apa. Jadi nanti Microsoft akan otomatis mengubah namanya menjadi Business Standard. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan apapun. Jadi perubahannya hanya nama produknya saja. Harga tetap, feature juga tetap. Ini masuk agenda yang additional info ya, tambahan.
tentang Windows 7. Jadi Windows 7 kan memang sudah end of support di 14 Januari 2020. Jadi impact-nya apa? Microsoft tidak mengeluarkan security patch tadi. Karena tidak mengeluarkan security patch, jadi virus, malware itu jadi akan lebih rentan terhadap virus atau malware. Tapi bila saya masih tetap pakai nih Windows 7, ibaratnya belum ada budget ini untuk upgrade, saya tetap pakai Windows 7. Apakah terus komputernya jadi nggak bisa dipakai? Oh enggak. Jadi Windows 7-nya masih tetap bisa dipakai. Cuman karena sudah tidak mendapatkan security update, sehingga rentan terhadap malware. Kemudian mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa tahun yang lalu itu pada saat Microsoft melaunching Windows 10, dia menawarkan tuh upgrade, free upgrade dari Windows 7 ke 2010. Nah, apakah free upgrade ini masih berlaku? Oh, ini jawabannya dari Microsoft. Jadi sudah tidak berlaku. Jadi terakhir berlaku itu 29 Juli 2016. Jadi sudah lama tidak berlaku. Nah, ini. Jadi kalau Windows Office 365 itu masih bisa running di operating system Windows 7. Cuman, jadi Microsoft dia tetap jadi Microsoft decide to continue to provide security update for Office 365. Jadi kalau kita menginstall Office 365 di Windows 7, Microsoft masih mengeluarkan security update untuk Office 365-nya. Jadi tidak untuk operating system, tidak untuk Windows 7-nya. Nah, ini tabel antara Office dan operating system yang disupport. Jadi kalau Office 2010 dia zaman dulu bisa support di Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10. Namun untuk yang versi terbaru, yang perpetual ya, jadi bukan yang 365, jadi yang Office 2019, dia hanya bisa running di operating system Windows 10 saja. Ini agenda tentang portfolio dari solusi. Jadi selain Microsoft itu solusi itu bisa provide apa aja, bisa membantu apa aja. Jadi dibagi menjadi empat besar. Enterprise Solution itu di situ termasuk Microsoft, dia ada di Enterprise Solution. Kemudian CAT Teknologi dan Services, nanti detailnya dia ada di belakang. Kemudian kita juga provide training dan juga professional services. Ini solusi-solusi yang masuk ke kategori Enterprise Solution. Jadi selain Microsoft, juga ada Adobe, Sophos, CAM itu load balancer, dan Kaspersky antivirusnya. Sophos dan Kaspersky dia antivirus. Kemudian juga produk-produk lain yang mungkin ada yang pernah kita dengar, maupun juga ada yang baru. Jadi ada Tenable, Forcepoint, Tikotik, Dixit, Fujitsu. Mungkin kalau Fujitsu kita udah familiar ya. Acronis itu untuk backup. Kemudian Panduit, Dell, Nutanix, Sanfor. Jadi selain Microsoft juga solusi provide solusi-solusi yang lain. Ini untuk CAT ada Autodesk dan juga Setwicket. Untuk training, di training selain Microsoft juga training Autodesk dan juga untuk exam sertifikasi. Jadi ada person view dan certiport. Untuk detailnya kita bisa lihat di website
solusitraining.com. Di situ informasi lebih jelasnya. Nah, mungkin kita sekarang buka ke Q&A bila ada pertanyaan. Mungkin Debbie bisa bacakan. Halo, selamat siang semuanya. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Oke, iya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih untuk waktunya webinar ini. Mungkin ada sebagian yang work from home, ada sebagian juga yang masih berjuang di kantor. Terus syukurlah kita hari ini bisa mengadakan webinar seputar Office 365. Kalau misalkan ada pertanyaan untuk Bapak Ibu bisa disampaikan di chat ya, nanti saya bacakan. Apalagi mungkin ada yang terkait dengan work from home atau bagaimana untuk memaksimalkan Office 365 pada saat keadaan seperti ini. Monggo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, waktu dan saya persilakan untuk bertanya di kolom chat. Oke, Pak, ini ada yang tanya namanya Pak Budi Hertanto. Beda Office 365 dengan Microsoft 365 apa ya, Pak? Oh, jadi kalau Microsoft 365, bentar, mungkin saya balik ke slide yang ini ya. Jadi kan ini semuanya namanya Office 365. Kita pakai yang sebelum 21 deh. Karena kalau sesudah 21 April, kan yang Office 365 Business Essential pun akan berubah nama menjadi Microsoft 365. Cuman yang sekarang ada, jadi memang ada yang namanya Microsoft 365. Bedanya adalah untuk yang Microsoft 365, dia termasuk Windows 10 yang tipe enterprise. Jadi kalau Windows 10 kan ada yang tipe profesional dan ada enterprise. Bila kita subscribe Microsoft 365 itu termasuk Windows 10 Enterprise upgrade ya. Upgrade jadi customer tetap harus punya license Windows 10 yang profesional. Namun bila dia subscribe yang Microsoft 365, selama subscribe, jadi taruhlah subscribe-nya 1 tahun. Selama 1 tahun itu, customer boleh mengupgrade operating systemnya dari Windows 10 profesional menjadi Windows 10 Enterprise. Dan yang kedua bedanya adalah untuk Microsoft 365, dia termasuk Microsoft Intune. Intune itu Mobile Device Management. Bedanya dua itu sih Pak, beda utamanya. Jadi untuk Microsoft 365, dia termasuk Windows 10 Enterprise dan Intune. Memang nanti sesudah tanggal 21 April, kan yang 365 ini kan akan berubah nama. Jadi lebih rancu lagi nanti sudah tanggal 21 April. Karena kan yang untuk bisnis dia tetap feature tetap, jadi tidak mendapatkan Windows 10 Enterprise dan juga tidak mendapatkan Intune walaupun namanya Microsoft 365. Tapi sampai sekarang itu bedanya masih di situ. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, dengar suara saya Pak Davidson? Dengar, jelas. Ya, ini namanya sama nih yang tadi Pak Budi Hertanto, ini Pak Budi S. Pertanyaannya khusus seputar Office Pak, atau ada nggak produk atau solusi Microsoft yang lain nih? Apa tuh? Seputar di luar ini mungkin ya Pak Budi ya, di luar pertanyaan khusus seputar Office atau boleh produk Microsoft atau solusi yang lain Pak? Mungkin bisa ditawarkan solusi-solusi yang lain Pak dari Microsoft Pak Davidson? Mungkin di tengah keadaan seperti ini atau bagaimana Pak? Iya, kalau di working from home memang yang lagi ngetop itu ya Teams ya.
Teams karena untuk orang bisa meeting gitu sih. Sebenarnya Teams itu bisa digunakan tidak hanya untuk meeting. Nanti mungkin Debbie bisa share. Jadi nanti salah satu trainer kita yaitu Mas Danang, dia akan mengadakan juga webinar tentang Teams. Jadi Teams itu saya juga tadinya menggunakan Teams hanya untuk ini kayak webinar atau chatting. Tapi sebenarnya di luar fungsi itu Teams bisa dipakai untuk banyak hal yang lain. Nanti mungkin bisa join ke webinar yang tentang Microsoft Teams. Nanti Mas Danang akan share lebih detail tentang Teams. Iya, betul nih Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi selama keadaan seperti ini kita berusaha untuk tetap produktif ya. Nanti kita akan mengadakan webinar-webinar berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan detail dan lebih spesifik kita ngebahasnya. Oke, wah Pak, nih pertanyaannya ada lagi lumayan banyak nih. Ini Waduh, next dari Pak Dimas Sirin. Apakah biaya untuk upgrade sama dengan pembelian baru, Pak? Upgrade, nah mungkin gini, kan ada dua tuh, ada yang Office yang perpetual dan yang kedua yang mungkin yang dimaksud yang perpetual kali ya. Jadi sebentar saya nah mungkin yang ini. Jadi misalnya kita sekarang menggunakan 2010 atau 2013 atau 2016. Nah, kalau kita mau upgrade menjadi 2019, ya itu beli baru, Pak. Kemudian kalau kita mau bukan upgrade sih, mau langganan 365, ya tinggal langganan aja sih. Tapi ibaratnya tidak modelnya tidak tukar tambah, Pak. Jadi yang 2010 atau 2013 atau 2016 ya nggak mengurangi harga 365-nya sih. Jadi intinya untuk upgrade sama ya Pak dengan pembelian baru ya Pak? Betul. Oke. Lalu Pak, nih ada pertanyaan lagi dari Bapak Davis nih. Selama ini saya install Office 365 atau Office 365 apps pakai ODT beserta file XML-nya. Apakah instalasinya akan gagal karena setelah transisi nanti script pada file XML-nya masih memakai script lama? Oke, jadi sekarang sudah install, bentar. Installnya pakai ODT ya? ODT. Installnya berarti install yang 365 ya? Yup. 365 jadi sudah terinstall. Kemudian nanti dia mau menginstal di komputer yang lain gitu. Kalau itu jadi kalau 365 nanti admin kan bisa masuk ke portal admin.office.com. Nah, dari situ nanti ada link untuk yang bisa di-download untuk menginstal di komputer yang lain. Oke, sudah Pak Davidson nih karena ada lagi ini. Oke. Ya, dari Bapak Yagi dari PT Samwa. Pembagian per device untuk license Office 365 gimana ya Pak? Pembagiannya yang ini Pak, sebentar. Ya. Jadi bisa diinstal di 5 PC atau notebook, 5 tablet, dan 5 mobile. Tapi jadi pakai user yang sama ya. Kan dia modelnya kan kalau Office 365 per user. Contohnya user saya davidson@solusi.com misalnya. Saya bisa menggunakan user davidson@solusi.com untuk kalau biasanya sih orang cuma punya 2 sih biasanya ya. Jadi mungkin di kantor dapat PC, kemudian dapat juga notebook kalau mau presentasi atau meeting di luar kantor. Jadi di PC ataupun di notebook saya bisa menginstal 365 tapi dengan user yang sama.
davidson@solusi.com. Yap. Sudah, Pak Davidson? Udah? Udah. Ya, sebelum saya membacakan pertanyaan yang lain, saya menghimbau untuk setiap bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih stay di sini untuk bisa mengikuti webinar ini sampai akhir, karena kita akan mengumumkan promo-promo menarik dan apa yang Solusi tawarkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Juga kami juga akan meminta bapak-bapak untuk mengisi form feedback ya, bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin sebentar lagi nih kita akan melakukannya bersama-sama. Jadi stay tune ya Pak. Oke, ini lanjut lagi nih Pak, ada pertanyaan dari Bapak Agus Priyono. Kalau kita punya license Win7, apakah ada opsi upgrade license tanpa harus beli license Win10 baru Pak? Iya, itu nggak ada itu Pak. Jadi sama dengan yang tadi Office. Jadi kita udah punya Office 2010 nih. Kemudian kita mau ganti jadi 2019. Jadi ya beli baru sih Pak. Iya, beli baru Pak berarti intinya. Ya, next juga ada dari Pak Heri Sanjaya nanya, untuk OneDrive ada maksimal kuota nggak Pak? 1 tera, satu user 1 tera. 1 terabyte. Tera. Ya. Oke, ini Bapak Budi juga tanya, jika saya akan deploy web apps ASP.NET Blazor ke iServer, mohon boleh pakai Windows Server standar atau perlu versi khusus misalnya Enterprise Pak? Dan untuk perhitungan license call usernya bagaimana? Waduh, ini saya juga boleh nanti ini Pak, Bapak kontak ke salesnya Sales Solusi ya, untuk tanya, untuk nanti, karena untuk yang Windows Server itu juga saya masih ini sih, nanti mesti tanya, ada timnya yang lain sih. Jadi Bapak atau Ibu kontak ke salesnya untuk tanya lebih detail tentang license Windows Server ya, dan juga CAL. Tapi kalau secara umum, jadi memang agak di luar topik ya. Jadi Windows Server itu kan ada yang standar dan enterprise. Secara umum bedanya adalah kalau yang standar itu kita hanya boleh untuk menggunakan 2 virtual mesin, 2 VM di atasnya. Tapi kalau yang enterprise unlimited virtual mesin. Bedanya sepertinya hanya itu. Jadi nggak harus pakai enterprise ya untuk bikin web server gitu kan, tidak harus enterprise. Kalau yang CAL, nah mungkin nanti bisa tanya ke sales atau account manager yang Bapak Ibu kenal di Solusi. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga nanti akan kita tampung ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nanti kita tampung dan nanti akan di follow up lagi oleh sales-salesnya. Untuk Bapak-bapak yang lain, apa masih ada pertanyaan? Kalau memang belum ada, ini boleh Pak Davidson dibuka untuk yang promo-promo kita ya? Oh, tadi udah sih. Jadi promonya tadi yang pertama Teams Trial. Yap. Trial. Itu Bapak Ibu bisa kontak ke sales atau account manager Solusi yang Bapak Ibu kenal. Kemudian yang kedua ada selama masa working from home. Jadi Solusi menyediakan hotline, ada 3 tentang produk, tentang technical, dan juga tentang training. Iya, jadi dalam untuk mendukung perusahaan-perusahaan dan bisnis-bisnis yang lain, Bapak Ibu, kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah trial Microsoft Teams. Ini mungkin bisa jadi momen yang bisa dipakai sama Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk menggunakan Teams pada saat work from home, untuk koordinasi. Dan satu lagi juga, kalau misalkan Bapak Ibu bingung
ada pertanyaan, ada masalah di infrastruktur, ingin tanya-tanya masalah produk, atau ada error-error sistem, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Solusi kami seperti Alfamart, Indomaret 24 jam, Pak. Jadi siap menjawab Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Oke. Ini masih ada pertanyaan Pak Davidson dari ini Bapak atau Ibu ya, Yohania. Mohon maaf kalau saya salah. Office yang perpetual apakah masih akan dijual atau akan di stop, Pak? Oh, masih itu. Jadi kan yang perpetual adalah yang 2019. Jadi masih. Oke. Ini jadi yang 2019. Jadi yang terbaru Office ada 2. Yang pertama yang perpetual itu yang 2019, kemudian yang subscription itu yang 365. Nah, karena masih saya juga di sini juga masih ada sales yang bilang, oh kalau customer saya masih maunya yang perpetual. Jadi perpetual berarti ya Office yang 2019. Iya, Pak Davidson, ini masih terkait dengan pertanyaan pembagian device Office 365 tadi nih Pak, nih yang sudah ditanyakan dari Pak Herdi. Beliau menanyakan, saya masih belum mengerti, kan satu user itu bisa sampai 5 device. Itu maksudnya satu user untuk satu orang yang sama atau bisa untuk beberapa orang? Ini memang banyak yang ambigu sih Pak. Apa perihal ini pembagian device? Monggo Pak. Iya, jadi satu user jadi orang yang sama Pak. Jadi contohnya tadi usernya davidson@solusi.com, berarti ya menggunakan user itu davidson@solusi.com. Ya sebenarnya secara praktek bisa juga, jadi kan kita nginstall di 5 notebook deh misalnya. Harusnya kan secara ketentuan ya 5 notebook itu yang pakai adalah Davidson. Tapi ternyata notebook ini dipakai Debbie, ya bisa. Teman kan usernya tetap davidson@solusi.com Pak. Dan karena usernya sama, kalau Debbie berarti kan tahu username dan password saya. Jadi Debbie kan jadi bisa buka email saya. Itu sih. Itu 5 device-nya bisa dipakai waktu bersamaan nggak Pak? Jadi misalnya kayak waktu yang sama bisa. handphone Bisa. Ya Pak Budi, ini saya juga lagi melakukan hal yang sama nih Pak. Saya barusan meeting tim, satu lagi pakai mobile, satu lagi saya ikut webinar. Jadi sebenarnya Office 365 ini sungguh-sungguh fleksibel Pak. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Ya. Kalau sambil kita menunggu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya baru kirim di kolom chat nih untuk form feedback acara webinar ini. Saya minta tolong untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa isi form kita ya Pak. Ini saya kasih waktu sekitar 3 menit. 3 menit, boleh Pak diklik form yang baru saya kirim di meeting chat. Oke, coba saya klik ya. Ini kan Debbie udah kirim di chat. Jadi kalau mau ngelihat chat ini Pak, klik yang di sini. Chat dia akan muncul, coba saya klik nih. Oke, jadi ngisi ini Debbie ya. Iya betul Pak. Tinggal kalau ini yang nomor 1 tinggal dipilih aja Pak, setuju atau tidak setuju. Kedua juga tinggal pilih setuju atau tidak setuju. Ketiga isi nama, 4 perusahaan, 5 alamat, 6 nomor telepon, 7 nomor handphone, 8 email, 9 jabatan, ya tinggal pilih. Iya, ini di waktu saya menunjukkan waktu 14.57, saya tunggu sampai jam 15.00 ya Bapak-bapak untuk kita mengisi form feedback ini sebelum kita mengakhiri webinar sesi dan tema hari ini. Nomor 12 ini kayak ini Pak, kalau kita pesen Gojek, Grab itu kan kita kasih bintang. Rating Pak, rating. 5, betul.
dalam waktu terdekat yang akan kita adakan lagi webinar ini adalah mengulik seputar Teams. Sampai jeroan-jeroannya Pak, semuanya kita bahas. Apalagi untuk work from home kayak gini ya Pak, yang kayak kita pakai Teams ini sangat membantu dan dibutuhkan sekali. Jadi nanti ditunggu ya Pak invitation selanjutnya untuk webinar yang lain. Oke. Oh nih Pak, sambil mungkin sebagian ada yang ngisi, ada pertanyaan juga Pak di Vincent. Kalau satu tenan daftar Office 365, baru beli satu license bisnis esensial, berapa kuota SharePoint yang dimiliki? Bukan OneDrive ya Pak? Ya Pak Heri Sanjaya, makasih ya Pak udah isi formnya, yang lain ditunggu. Terima kasih. Berarti yang bisnis esensial. Oke. Biasa juga nggak apa Pak, tapi kita coba buka aja Pak itu apa di websitenya. Ya, jadi kalau untuk OneDrive 1 tera. Ya memang tidak ada keterangan ya Pak. Untuk yang SharePoint itu berapa besar? Nanti coba saya tanya ke tim teknis deh. Jadi Bapak tanya ke sales atau account manager, nanti biar ditanyakan ke tim teknisnya. Oke, ini sudah 15.01. Terima kasih Pak yang belum mengisi form, boleh sambil mengisi. Apakah ada pertanyaan lagi atau cukup Pak Davison, atau ada ya Bapak Davison ada mau di-share lagi untuk solusi-solusi mengenai Office 365? Di tengah keadaan seperti ini tentunya Pak. Iya itu. Oh, Pak ini ada sih Pak, ini coba kita klik ya. Ini SharePoint limit nih, jadi bisnis esensial dia 1 tera juga Pak. 1 tera, kemudian per tambahan user mendapat tambahan 10 giga. Ini Pak Budi juga tanya nih, ini kalau di sini juga kita ada ahlinya Teams namanya Mas Danang, kalau memang mau jawab monggo. Teams ini bisa dipakai untuk pengisian polling secara online seperti di Adobe Connect. Ini mungkin spoiler mengenai Teams boleh ya, boleh nih Pak di sedikit-sedikit dibahas, tapi jangan terlalu karena kita simpan untuk episode berikutnya. Bisa ini Pak Teams kalau, dipakai untuk polling? Pak Danang mungkin bisa sharing. Kalau yang saya tahu, saya juga tahunya dari Mas Danang sih. Jadi yang kayak Bapak Ibu isi, yang ini feedback form, ini tapi ini pakainya bukan Teams, jadi kita pakainya Microsoft Form. Microsoft Form. Tapi untuk detailnya nanti mungkin Mas Danang bisa jawab atau pada saat nanti webinar tentang Teams ya.
Tapi kalau untuk feedback form yang Bapak Ibu isi sekarang ini menggunakan Microsoft Form. Makanya ini websitenya kan forms.office.com. Ya, ini Microsoft Forms ini salah satu fiturnya Office 365 ya, Pak Davidson ya. Betul. Jadi memang dengan Office 365 lengkap Pak, semuanya kita dapat. Kita ibaratnya dapat paket lengkap, semuanya terjawab sudah di Office 365. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu ada lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, biar bisa kita akhiri sesi webinar kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu-ibu yang sudah mengisi form feedback kita. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke sales-sales terkait ya. Oke, kalau begitu kita akhiri waktu webinar ini. Tetap sehat semuanya, kita jaga kesehatan kita, dan tetap produktif. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih semuanya. Terima kasih.